Perkenalkan, nama saya Sean Gunawan, saya dari Sistem Informasi Kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, bisnis. Nama bisnis saya namanya Bisnis Distro Trendy. Alamat bisnisnya Jalan Hasanuddin Maluku, Kecamatan Sri Muambon. Nomor telepon, alamat email, dan tanggal berdiri. Oke. Logo perusahaannya saya buat sendiri. Dan industri overview-nya, industri spesifik Distro 3D ini adalah bisnis yang berfokus pada penjualan produk-produk dengan elemen 3D seperti pakaian, aksesoris, dan barang-barang seni. Pesaing utama saat ini kami adalah distro-distro lokal yang ada di Ambon juga, yang juga menjual produk 3D. Tren industri, tren-tren terkini yang dalam industri kami itu adalah penggunaan teknologi 3D untuk menciptakan model-model unik dalam berbagai produk. Bisnis model kanvas dari key partner itu supplier pakaian, jasa pengiriman, dan sistem e-commerce. Supplier pakaian itu membangun kemitraan dengan merek-merek terkenal dan produsen pakaian untuk pasukan produk berkualitas tinggi. Jasa pengiriman bekerja sama dengan perusahaan logistik terpercaya untuk pengiriman cepat, aman ke pelanggan. Sistem e-commerce itu situs web dan aplikasi seluler dan lain-lain teknologi. Key activities itu ada pemilihan produk, manajemen stok, pemasaran digital, layanan pelanggan. Untuk pemilihan produk itu menelusuri tren fashion terbaru, jadi yang ada trending itu dimasukkan. Manajemen stok, jadi mengoptimalkan pembelian produk baru dan meminimalkan limbah persediaan. Pemasaran digital seperti di online, kehadiran online untuk menarik pelanggan. Layanan pelanggan kayak menanggapi pertanyaan, kepuasan pelanggan. Lalu proposition, tren terbaru, mengikuti tren terkini, sama pengalaman belanja mudah, pengalaman belanja online yang mudah dan cepat, kualitas terbaik, dan pelayanan pelanggan yang unik. Customer relationship itu ada 4, pelayanan pelanggan personal, pelayanan punna jual, menawarkan dukungan punna jual yang terbaik termasuk panduan perawatan produk dan bantuan teknis jika diperlukan. Yang ketiga, program keanggotaan. Keempat, umpan balik pelanggan. Ada customer segments, itu ada remaja, anak muda, profesional muda, pencinta fashion, penggemar streetwear, dan komunitas hobi. Tadi lanjutan ke resource juga ada inventaris pakaian yang nantinya bakal menginvestasi, kayak mereka suka mengkoleksi terbaru gitu, suka pakaian. Sistem e-commerce seperti situs-situs website seperti Tokopedia, Shopee, ya. Channel toko fisik, platform e-commerce itu mengoperasikan situs web e-commerce, aplikasi seluler yang memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi dan mengirimkan langsung kayak ongkir. Yang ketiga ada pasar online, itu termasuk Amazon, eBay. Yang keempat sosial media. Customer segment ada pasar lokal, pelanggan online, pasar lokal, dan pasar pariwisata. Pasar pariwisata itu seperti buat turis-turis yang datang untuk mencari souvenir. Dan kita masuk ke selanjutnya, bisnis model kanvas lanjutan, atau di cost struktur ada biaya pembelian, biaya pengiriman, biaya pemasaran, gaji dan upah, biaya operasional. Di revenue stream itu ada penjualan produk, keanggotaan, dan program loyalitas, dan juga ada penjualan melalui marketplace. Juga ada jasa pengiriman dan pengemasan, pemasaran kolaboratif, penjualan aksesoris dan merchandise khusus, ada jasa kustomisasi dan personalisasi. Itu seperti kayak dari konsumennya pengen disablon dengan apa, order dengan apa, desainnya sesuai dengan pelanggan. Sumber pendapatan itu bisa dari penjualan langsung produk-produk 3D dari melalui toko fisik atau platform e-commerce itu kayak Shopee, Tokopedia,
layanan kustomisasi, dan juga layanan kustomisasi produk 3D untuk bisnis yang individu memerlukan produk yang disesuaikan. Nah, market analysis dan competition itu yang SWOT analysis, strength kekuatan, itu koleksi produk 3D yang unik dan inovatif, kemampuan untuk mendesain produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, lokasi strategi di jalan kaki Ali Ambon yang mudah diakses oleh pelanggan. Kelemahannya, keterbatasan modal untuk ekspansi dan pengembangan, kurangnya pengalaman dalam manajemen bisnis dan pemasaran online, ketergantungan pemasok bahan baku. Peluangnya, pertumbuhan pasar untuk produk 3D terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas di lokal. Peluang untuk menjalin kerjasama dengan seniman lokal untuk menciptakan produk khusus dan kolaborasi, ekspansi bisnis melalui peningkatan pemasaran online dan kehadiran di platform e-commerce terkenal. Threat atau ancaman, persaingan dengan distro-distro besar atau perusahaan e-commerce yang memiliki sumber daya lebih besar. Fluktuasi pasar dan perubahan tren konsumen, potensi masalah pasokan bahan baku. Nah, SWOT matrix itu ada internal dan eksternal. Yang internal positifnya, produk unik dan inovatif, kualitas produk yang tinggi, lokasi strategis. Eksternalnya yang positif, pertumbuhan pasar produk 3D, peluang kerjasama dengan seniman lokal, ekspansi melalui pemasaran online. Negatif, keterbatasan modal, kurangnya pengalaman dalam manajemen, ketergantungan pemasok bahan baku. Eksternalnya persaingan dengan distro besar, fluktuasi pasar dan tren konsumen, potensi masalah pasokan bahan baku. Di sel yang selanjutnya 4, sales dan marketing plan. Itu promotion activities, itu ada dari kehadiran online, kemitraan dan kolaborasi, pameran dagang dan acara, pemasaran melalui email. Dan kehadiran online itu seperti kita bangun situs web profesional biar orang-orang gampang mengaksesnya. Itu juga terapkan strategi pemasaran konten termasuk blog, video, tutorial. Selanjutnya kemitraan dan kolaborasi, itu seperti kita berkolaborasi dengan influencer. Juga pameran dagang, seperti kita hadir dalam pameran dagang untuk memamerkan produk kita, untuk membangun koneksi. Juga pemasaran melalui email. Yang kedua, pricing strategi. Penentuan harga, penawaran paket. Penentuan harga itu jadi kita tentukan harga yang kompetitif dan juga fleksibel, seperti diskon untuk pembelian dalam jumlah besar atau pelanggan setia. Tapi harga kompetitif juga berdasarkan analisis pasar. Penawaran paket itu kayak bundle untuk mendapatkan nilai penjualan gitu. Dan juga ada penawaran-penawaran lainnya. Yang C, distribution methods, itu artinya kayak online store yang ngedistribusi penjualan kita. Itu online store kemitraan dengan toko fisik. Jadi online store itu fokus pada penjualan melalui toko online dengan sistem pembayaran yang aman. Jelaskan dengan jelas informasi pengiriman dan kebijakan pengembalian. Kemitraan dengan toko fisik itu jalin kerjasama dengan toko fisik melalui menjual produk 3D printing. Pastikan produk tersedia secara konsisten di toko mitra. D, after sales support, itu seperti pelayanan pelanggan, kayak sedia layanan pelanggan yang responsif buat konsumen, panduan dan fact yang jelas untuk membangun pelanggan, jaminan produk dan perbaikan, tawarkan garansi. Yang kelima, manajemen plan. Internal human resource, itu perekrutan dan pengembangan karyawan. Rencana kebutuhan sumber daya manusia dan lakukan perekrutan dengan cermat. Berikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur. Budaya perusahaan itu seperti bangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Sediakan insentif untuk karyawan yang berprestasi. Juga external human resource, itu konsultan dan spesialis eksternal. Pertimbangkan jasa konsultan untuk keahlian khusus, bangun jaringan dengan profesional 3D printing lainnya. Kemitraan bisnis, itu jalin kemitraan dengan layanan logistik dan distribusi, dan gunakan jasa keuangan dan hukum eksternal. Operating plan, itu kayak location, pilih lokasi yang strategis. Pastikan penyimpanan mencukupi untuk stok barang. Store layout, itu desain interior yang menarik, penataan rak dan display yang efisien. Inventory management, itu sistem pengelolaan stok yang efektif, memantau ketersediaan barang,
peluang penyampaian terorganisir dengan baik. Ada point of sale system, terapkan sistem kasir yang modern dan efisien. Security measure, sistem keamanan kayak kamera CCTV. Terus juga prosedur keamanan yang ketat. Yang B, material requirement and supply chain. Itu ada supplier selection, ordering and inventory control, quality control, production planning, distribution network, dan sustainability practice. Supplier selection itu ada identifikasi pemasok kain yang berkualitas dengan harga bersaing, pilih pemasok yang sesuai dengan permintaan dalam jumlah besar. Ordering dan inventory control itu kayak tentukan kebutuhan bahan baku berdasarkan tren. Terapkan sistem pemesanan yang otomatis untuk memastikan ketersediaan stok. Juga kita harus mengontrol kualitasnya biar standar kualitasnya itu tetap terjaga gitu. Production planning itu rencana untuk memproduksi, tentukan jadwal produksi sesuai permintaan konsumen. Distribution network, tentukan strategi distribusi yang mencakup toko fisik dan penjualan online. Kalau inventaris, pusat distribusi. Sustainability practice, pilihan bahan baku yang ramah lingkungan yang memungkinkan. Jika memungkinkan, evaluasi dan pertimbangan opsi pengemasan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada financial plan. Jadi di bagian tabel pengeluaran itu ada gaji karyawan, marketing, termasuk marketing, finance, dan desainer. Nah, itu tahun awal kita mulai sama tahun kedua setelah kita mulai itu hanya perkiraan. Juga di bagian kedua ada infrastruktur, sewa kantor, listrik, ada internet. Yang ketiga ada investasi laptop, 3D printing, drawing table, AC. Yang keempat ada depresiasi. Itu seperti laptop itu kalau kita gunakan selama 3% per tahun itu kayak dalam waktu 1 tahun itu berapa yang harus kita, kayak misalnya kalau misalnya ada kendala apa yang rusak gitu, atau ada spare part dalam laptop apa yang rusak gitu. Drawing table juga, habis itu ada hukum, copyright license, ada pajak dari pendapatan 10%, juga ada variable cost, itu ada promosi atau marketing, dan training buat karyawan-karyawan yang bekerja. Ada revenue, ada tabel pendapatan, ini yang nanti dari pendapatan yang kita kerjakan. Ada penjualan 5%, program loyalitas premium 20%, advertising 10%, pembelian desain kostum 5%. Nah, payback period nih uang kembali. Jadi ini kita selama 2 tahun itu dapat berapa, itu uangnya udah balik atau belum gitu. Jadi investasi sebelumnya itu totalnya itu 365.900 juta. Jadi tipe pendapatannya itu tadi 545 juta. Ini hanya perkiraan juga, tidak terlalu akurat, cuman ya, hampir akurat. Daftar pustaka ini saya ngambil dari daftar pustaka yang ada di sini. Dan ini contoh marketing brosurnya ya. Ya, apa keunikan bisnis distro trendy? Keunikan bisnis distro trendy, 3D trendy termasuk desain unik, menawarkan desain produk 3D inovatif, unik, customization, memberikan layanan kustomisasi di mana pelanggan dapat membuat produk 3D, material berkualitas tinggi, teknologi produksi terbaru. Apa yang membedakan bisnis distro trendy dengan kompetitor? Harga dan kualitas, menawarkan kombinasi harga kompetitif dan kualitas produk yang superior. Layanan pelanggan, memberikan pelayanan pelanggan yang unggul, mungkin termasuk dukungan desain khusus atau kebijakan pengembalian yang baik. Inovasi terus menerus. Strategi apa yang dilakukan? Diversifikasi produk, itu menambahkan berbagai macam produk 3D untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Pemasaran kreatif, menggunakan strategi pemasaran yang kreatif melalui sosial media atau kolaborasi dengan influencer. Optimisasi biaya produksi, ekspansi pasar, itu seperti
mengeksplorasi peluang ekspansi pasar melalui geografis dan demografis. Dan sekian dan terima kasih.